Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yunita SPD. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, pada hari ini saya siap melaksanakan kegiatan praktek mengajar di unit kerja saya SMA Negeri 7 Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Siang ibu. Apa kabarnya sampai hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kita akan berdoa terlebih dahulu ya nak ya. Ketua kelas, Mbak Dila, silakan pimpin doa. Ya, terima kasih. Selanjutnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Oke. Apakah hari ini ada yang tidak masuk ketua kelas, Sekretaris? Masuk semua ya, alhamdulillah. Zulkifli sudah masuk? Sudah ya, sudah sehat nak? Sehat. Kemarin sakit apa? Kena flu. Wah, berarti Zulkifli harus lebih menjaga ketahanan tubuhnya ya nak ya, menjaga kesehatannya ya, makan makanan bergizi dan lain sebagainya. Kita kalau kena flu itu berarti terserang apa sayang? Virus ya, oke. Jadi harus lebih menjaga kesehatannya. Bukan hanya Zulkifli, tapi untuk anak-anak ibu yang lain juga ya. Oke, alhamdulillah kalau masuk semuanya ya. Ya. Selanjutnya, sebelum mulai pembelajaran, ibu ingin mengecek kebersihan dan kerapiannya terlebih dahulu. Coba ibu mau lihat apakah masih ada sampah di sekitar kita ya. Ibu cek dulu ya. Bersih? Aman? Iya. Iya, hati-hati kalau sampahnya ada di laci nanti jadi sarang nyamuk ya nak ya. Kena ini nanti demam berdarah juga diakibatkan oleh virus ya. Nah, seperti itu. Oke. Bajunya apakah sudah rapi? Oke, ibu keliling lagi nih mau ngecek apakah sudah dimasukkan semua ke dalam pakaiannya, coba. Iya, rapi. Bawahannya abu-abu semua ya. Baik, semakin disiplin. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu semuanya. Oke. Apakah masih semangat? Iya, kita cek bersama dulu ya. Semanju. Luar. Meskipun siang semangatnya masih 45 nih ya. Oke, semangat belajar. Semangat luar biasa. Baik anak-anak ibu, sebelum memulai pembelajaran, sebagai pelajar dengan jiwa Pancasila, enak ya. Bagaimana kita menyanyikan dulu sebuah lagu nasional ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Siapa yang bisa bantu ibu mimpin ke depan? Oke Nabila, boleh. Silakan nak. Biar semakin bersemangat, semakin membara jiwanya ya. Semangat belajarnya. Oke. Semuanya berdiri. Berdiri dulu. Ya. Sabar Bu. Gak apa-apa ya, saking semangatnya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama
silakan duduk kembali. Mbak Bila juga boleh kembali ya. Baik anak-anak ibu, untuk mengilhami lagu-lagu wajib nasional itu fungsinya apa sih nak sebagai pelajar Pancasila? Kita menumbuhkan rasa nasionalisme ya, mencintai negara kita, Indonesia tercinta. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih ke pembelajaran. Namun sebelumnya ibu mau tanya dulu ya, siapa yang masih ingat materi di pertemuan kita sebelumnya? Kita bahas apa ya? Siapa yang bisa? Oke, tunggu sebentar ya. Aisyah. Iya, silakan nak, Aisyah. Ya, membahas tentang replikasi daun virus, Bu. Ada litik maupun lisogenik. Iya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Aisyah. Masya Allah, masih ingat ya untuk materi yang kemarin. Oke, ibu mau tanya lagi. Tadi Aisyah menyebutkan ada daur litik dan juga daur lisogenik. Siapa yang dapat membedakan dari kedua daur virus tersebut? Ada yang bisa? Oke, silakan Amor. Ya, jadi kalau daur litik itu proses terakhirnya itu adalah lisis atau Ya. disebut penghancuran. Bisa. Sedangkan daur lisogenik itu adalah tahap terakhirnya adalah penggabungan, Penggabungan DNA ya? Ya. Iya. Dan juga nanti ada apa? pembelahan sel. Pinter banget tepuk tangannya. Iya, luar biasa ya. Satu lagi nak, yang tahu fase-fasenya atau tahapannya siapa? Atau kita jawab bersama boleh ya? Iya, kalau daur litik apa sayang tahapannya? Daur litik absorpsi, pembentukan atau praktikan dan pinter banget. Kalau untuk lisogenik, absorpsi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, perakitan, dan ada iya, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa ya nak ya. Iya. Berarti anak-anak ibu, wah masih ingat, ibu bangga banget nih sama kalian nih ya. Nah, dari materi kemarin ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Tentang apa ya? Tunggu dulu ya. Kalian harus mengamati gambar ini dulu ya nak ya. Bisa nggak sih mengidentifikasi masalah dari gambar yang akan ibu tampilkan berikut ini? Iya. Ya, di sana ada beberapa gambar. Mungkin anak ibu bisa menganalisa ya nak ya. Di sini ada beberapa individu atau orang ya nak ya yang memakai masker, kemudian ada yang dirawat, ada juga dalam keadaan berjatuhan korban jiwa. Kemudian di sini ada gambar apa nih? Iya, dari gambar berikut siapa yang bisa mengidentifikasi permasalahannya? Iya. Oke, siapa? Oh, Zulkifli yang sudah sehat dari flu ya. Ibu senang banget nih anak ibu sudah sehat. Iya, silahkan Kifli. Mengapa orang bisa terjangkit penyakit COVID, Bu? Luar biasa, tepuk tangan untuk Kifli. Betul ya nak ya? Iya. Kalau kita lihat di sana ada masker, ada yang dirawat, ada korban jiwa, dan ada yang menggunakan pakaian apa itu namanya nak? Iya, pede ya. Pasti kita tahunya di sana adalah terjadi pandemi COVID-19 yang mana sudah kita rasakan, yang kita lalui ya nak ya. Kemudian ada lagi satu gambar apa di sana? Ada yang bisa mengidentifikasi dari gambar yang di bawah? Oke, Mas Adil boleh. Silakan. Terbuat dari apakah vaksin dan apa fungsinya, Bu? Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Adil dong. Iya. Adil merumuskan masalah, Bu, itu vaksin terbuat dari apa ya, gitu ya? Dan fungsinya apa? Ada hubungannya nggak? Mungkin gitu ya. Nah, dari sini coba kita lihat ya. Di sini ada kalau menimbulkan penyakit, berarti ini sifatnya apa? Kalau menimbulkan penyakit, merugikan. Terus kalau misalnya vaksin kamu tahu artinya apa sayang? Virus yang untuk apa? Dilemahkan untuk antibodi jika disuntikan di tubuh manusia ya. Berarti virus punya apa? Punya keuntungan dan berarti virus punya apa? Nah, berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Silakan diperhatikan. Iya, kita belajar apa nak? Peran virus bagi kehidupan. Iya, tepuk tangan dong untuk materi yang akan kita bahas ya. Peran virus bagi kehidupan baik yang menguntungkan dan juga yang merugikan. Baik ya. Nah, nanti masih ada hubungannya dengan daur yang kita sebutkan tadi, yang kita pelajari kemarin, yaitu replikasi virus litik maupun lisogenik. Kalau misalnya orang kena daur, misalnya dia gini, meskipun terinfeksi virus tapi dia baik-baik saja, ketahanan tubuhnya baik, berarti dia kena daur lisogenik atau litik? Kita
Pintar. Tapi kalau ada gejala flu, demam, radang berarti kena daur? Daur. Pinter banget. Tepuk tangan untuk anak-anak ibu semuanya. Iya. Ibu lanjutkan ya nak ya. Oh, kita pretest dulu. Sejauh mana sih pengetahuan kalian di awal ini sebelum masuk pembelajaran? Boleh ambil handphonenya? Iya. Semuanya ambil handphonenya sayang ya. Iya, silakan pretest. Oh iya, ibu akan kirimkan dulu link pretestnya. Atau kamu bisa barcode sayang ya di depan itu ya. Tunggu sebentar. Ini ya sudah ibu kirimkan. Iya, ada sudah nak ya. Silahkan dikerjakan. Ibu buat ada 5 soal pilihan ganda mengenai peran virus yang menguntungkan maupun merugikan bagi kehidupan ya. Kerjakan masing-masing, tidak boleh mencontek. Iya. Ini kalau model rambutnya begini nih mirip siapa ini? Kiki ya? Iya ya, kayak kamu loh Ki. Cuma gak ada matanya itu Ki. Ya. Sudah? Belum ya. Kerjakan dengan sepenuh hati. Loh, kok sepenuh hati? Dengan sungguh-sungguh maksudnya ya. Pretest dulu. Kerjain sendiri. Kipli begitu kemarin gak datang bukan berarti boleh nyontek loh ya. Iya dong, anak ibu harus jujur. Iya. Ya sayang. Coba lihat. Oh nge-lag itu nak, nggak apa-apa diulangi aja. Oke, ya sudah ya. Iya. Apakah sudah? Ya, sudah ya Enrika ya? Ya baik. Apakah ada yang dapat nilai 100? Belum ada ya? Oke nggak apa-apa deh. Rata-rata mungkin 40-60 begitu. Oke nggak apa-apa nah awal pembelajaran. Semoga nanti di akhir pembelajaran ada lagi post-test ya. Kemudian nilainya meningkat. Dapat 100 malah kalau bisa ya. Amin. Baik, bisa ibu lanjutkan ya? Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita. Ada yang bisa bantu ibu untuk membaca tujuan pembelajaran? Coba. Oke, boleh Amel. Tunggu sebentar ya. Ini nak. Silakan. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), siswa mampu menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya terhadap pandemi akibat infeksi virus dan peranan virus lainnya, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, dengan memperhatikan proses replikasi virus sehingga siswa dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa, menumbuhkan perilaku disiplin, jujur, aktif, bertanggung jawab, dan kerjasama dengan baik serta mengkampanyekan melalui media sosial. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan dong untuk Amel yang udah bantu ibu ya. Iya. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini seperti disebut oleh Amel tadi nah ya, supaya nanti kita dapat menemukan masalahnya apa, pemecahannya apa ya nak ya. Dan nanti itu nanti akan disampaikan kepada masyarakat juga bagaimana caranya menjaga kesehatan kita gitu nah ya. Dan juga masih ada kaitannya dengan replikasi virus ya nak ya. Baik. Selanjutnya, nah manfaat mempelajari peranan virus dalam kehidupan sehari-hari adalah siswa akan memahami bahwa virus merupakan partikel mikroskopik yang dapat menginfeksi sel-sel organisme hidup. Virus berkembang biak dengan cara melakukan replikasi di dalam sel inang dan kemudian akan mengambil alih fungsi sel inang tersebut sehingga akan menyebabkan gangguan atau penyakit tertentu. Pengetahuan tentang virus akan bermanfaat dalam menjaga kesehatan diri untuk mencegah penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus. Namun, meskipun sebagian besar virus bersifat merugikan, namun virus juga ada yang bersifat menguntungkan atau bermanfaat di bidang apapun ya, terutama bioteknologi, diantaranya sebagai pembuatan vaksin, interferon, profat, dan peta kromosom. Paham sampai sini ya nak ya? Oke, jadi manfaatnya itu terutama untuk menjaga atau semakin hati-hati terhadap virus yang bisa menginfeksi kita. Paham ya? Oke, lanjutkan ya.
Untuk penilaian yang akan Ibu lakukan melalui model pembelajaran PBL seperti biasa, nanti ada merumuskan masalah, kemudian memilih masalah terpenting, memecahkan masalah atau mencari solusi dan mempresentasikannya. Ya, ada 3 penilaian. Yang pertama, sikap dalam berdiskusi, ada kerjasama, disiplin, aktif dan berpikir kritis. Kemudian pengetahuan, ada pengamatan di LKPD, post-test dan juga tes tertulis. Kemudian ada psikomotor, yaitu kreativitas, di mana kalian nanti akan menampilkan di media presentasi. Seperti biasa, bikin PPT atau dari video juga boleh. Ya, sampai sini bisa dimengerti? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, ya nak ya, seperti biasa, kegiatan di awal sekali apa nak yang akan kita lakukan? Iya, menyaksikan video pembelajaran. Tepuk tangan. Oke. Baik, semangat ya. Semangat. Oke, semangat. Iya, tepuk tangan. Bagus. Ya. Silakan diamati dengan seksama ya nak ya, videonya. Iya. Mengenai peran virus. Mendengar kata virus, kebanyakan dari kita pasti memikirkan hal negatif. Meskipun virus identik dengan hal negatif seperti penyebab penyakit, tetapi peran virus dalam kehidupan dapat juga menguntungkan. Berikut adalah beberapa contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menguntungkan. Pertama, yaitu produksi vaksin. Sejak zaman dulu, virus sebenarnya telah membantu manusia untuk melawan penyakit. Pertanyaannya, bagaimana caranya melawan penyakit dengan agen penyebab penyakit? Tentu saja dengan vaksin. Kita semua mungkin pernah menerima vaksin waktu masih kecil. Vaksin seperti vaksin polio, campak, dan cacar sebenarnya adalah virus yang telah mati atau dilemahkan, yang kemudian disuntikan ke dalam tubuh kita. Kedua, yaitu sebagai viroterapi. Tidak hanya sebagai bahan untuk produksi vaksin, ilmuwan juga menemukan cara untuk melakukan pengendalian terhadap kanker menggunakan yang namanya virus. Cell killing effect pada virus digunakan untuk viroterapi yang akan membunuh sel kanker dalam tubuh. Peran virus yang ketiga yaitu sebagai produksi antitoksin dan insulin. Virus juga digunakan dalam pembuatan antitoksin dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Virus juga dipakai sebagai bahan pembuatan insulin loh. Virus penyebab kanker dicangkok dengan gen penghasil insulin yang dimasukkan ke bakteri. Peran yang keempat yaitu sebagai peranan dalam bidang lain. Di bidang pertanian, virus juga memiliki manfaat tersendiri. Salah satunya adalah sebagai pengendali hama serangga. Salah satu kelompok virus, misalnya bakulovirus, memiliki kemampuan untuk menginfeksi serangga hama dan arthropoda hama lainnya. Selain di bidang pertanian tadi, pada bidang ilmu pengetahuan, virus telah lama dikaji, khususnya pada studi molekuler dan seluler. Ilmuwan juga menggunakan virus untuk meneliti genetik seperti replikasi DNA, transkripsi, formasi RNA, formasi protein, dan lain-lain. Virus juga dapat merugikan kehidupan, baik bagi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pertama, menimbulkan penyakit terhadap manusia. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus terhadap manusia adalah sebagai berikut, yaitu terdapat influenza yang menyerang saluran pernapasan, gondok, yaitu pembengkakan pada kelenjar parotis, kemudian polio yang menyerang saraf, terutama sistem gerak sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan, kemudian campak, yaitu penyakit gatal-gatal pada kulit, kemudian cacar yang merupakan penyakit kulit juga tapi berupa bisul dan berair. Kemudian ada rabies yang menyerang otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada Ebola yaitu menyebabkan pendarahan pada usus besar, paru-paru, hati, kerusakan ginjal dan penurunan trombosit secara drastis. Selanjutnya akan diberikan contoh tentang virus bagi hewan yang dapat merugikan. Berikut ini contoh peran virus dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menimbulkan penyakit pada hewan.
terdapat penyakit tetelo atau Newcastle disease, yaitu penyakit ini dapat menyerang sistem saraf pada hewan ternak seperti pada itik dan ayam. Kemudian ada foot and mouth disease, yaitu penyakit pada kuku dan mulut pada hewan ternak seperti dapat ditemui pada kerbau, domba, sapi, dan kuda. Kemudian ada penyakit rabies, yaitu penyakit rabies pada anjing, kucing, dan monyet. Yang ini juga dapat menjangkit pada manusia jika mengalami infeksi. Ketiga, peranan virus yang menimbulkan penyakit pada tumbuhan, yaitu terdapat penyakit tungro, di mana virus yang menyerang padi sehingga menjadi kerdil. Itu misalnya ya untuk penyakit tungro ini. Kemudian ada penyakit mosaik yang menyebabkan bercak atau bintik kuning pada daun tembakau. Penyakit ini disebabkan oleh virus tobacco mosaic virus. Kemudian terdapat citrus vine worm degeneration, yaitu menyerang pembuluh peluang pada tanaman jeruk. Baik, kalian sudah menyaksikan video pembelajaran ya nak ya? Oke, selanjutnya siapa yang dapat mengidentifikasi dari permasalahan dari video yang sudah Ibu tampilkan tadi? Ya, ada yang bisa? Oh ya, Pak Sadila ya. Baik, tunggu sebentar. Ya. Silakan Nak. Ya. Apa saja peranan virus yang menguntungkan dan merugikan bagi manusia, Bu? Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dong untuk Dila, bagus ya. Apa saja peran virus yang dapat menguntungkan maupun merugikan bagi manusia? Dari video tadi udah bener banget, nyambung banget ya masalahnya. Ada lagi nggak pertanyaan lain yang bisa muncul? Oke, Nia dan Niati, artis. Ya, silakan ya. Virus apa saja yang menyerang manusia, tumbuhan, dan hewan? Oh iya, bisa juga ya. Virus apa saja yang menyerang manusia, hewan, dan Iya, tepuk tangan untuk Nia dong. Iya. Masih ada lagi yang lainnya? Aman ya? Apa masih ada? Oke, baik. Apa yang sudah disebutkan oleh teman-teman tadi itu sudah sangat benar ya nak ya, bahwa ada bermacam-macam virus yang menyerang makhluk hidup. Nanti kita akan identifikasi bersama dalam diskusi kelompok. Nah, selanjutnya Ibu punya gambar lagi satu sayangnya. Ini juga sangat penting sekali ya nak ya, yang terkait dengan apa yang sudah kita alami dalam waktu beberapa tahun terdekat ini. Ibu punya infografis nih. Ini mengenai apa sayang? Iya. Siapa yang bisa mengidentifikasi permasalahannya? Ya? Iya, Lina. Oke, boleh Lina. Iya, kira-kira apa ya Lina ya? Apa yang menyebabkan penyakit virus COVID-19? Oke, boleh ya. Di situ udah jelas banget bahwa ini akan membahas tentang apa nak? Pandemi COVID-19. Yang dapat menyebabkannya siapa? Begitu ya. Oke, nanti kita akan bahas dalam diskusi kelompok. Tepuk tangan lagi dong sekali untuk teman-temannya. Iya. Ibu lanjutkan. Nah, ini termasuk Ibu tampilkan grafiknya nah ya. Nah, grafik ini menunjukkan apa, sayang? Iya. Berarti rumusan masalahnya apa? Adanya peningkatan jumlah kasus corona di Indonesia. Apa penyebabnya? Begitu ya nak ya? Nah, kalau begini berarti ini merugikan atau menguntungkan? Peran virus yang merugikan. Oke nak. Selanjutnya baik, kita akan berdiskusi seperti biasa dalam kelompok-kelompok kecil yang sudah Ibu bagi di sini. Perhatikan kelompok-kelompoknya namanya ya. Kelompok 1 ada Istiqlal, Adil, Nur Amalia, Ananda, dan Fasya. Kelompok 2 Rasia, Enrika, Gaza, Amel, dan Rehan. Kelompok 3 ada Amor, Sulkifli, Nur Anissa, Deta, dan Nia. Kemudian kelompok 4 ada Aisyah, Amalina, Lika, Stefani, dan Arfan. Paham ya nak ya? Oke, kalau gitu kita bisa moving sekarang. Baik, Ibu akan bagikan langsung saja LKPD-nya nak ya, sebagai petunjuk kalian dalam berdiskusi ya nak ya, dalam merumuskan masalah, memilih masalah terpenting, dan juga memecahkannya dan dipresentasikan ya. Seperti biasa, model pembelajaran problem based learning ya. Silahkan kalian buka LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan nak ya, dan akan Ibu tampilkan juga nih di layar nih LKPD-nya nih. Ya, petunjuknya sebelumnya harus diperhatikan. Cermati perintah pada LKPD, ikuti langkah-langkah pengerjaannya secara runtut. Kirim hasil kerja LKPD pada classroom atau grup WA yang mana sudah kalian buat nanti di media presentasi ya. Sampai di sini bisa dimengerti?
Oke, semangat ya. Ya, diskusi kelompok kita fleksibel nanti waktunya di sini 30 menit, tapi kalau sudah selesai lebih awal bisa kita mulai. Ya sayang ya? Oke. Nah, ini LKPD-nya ya. Di depan ada tujuan pembelajaran ya, 10.7. Sama seperti yang dibaca Amel tadi. Kemudian jangan lupa tulis kelas dan nama kelompok. Ya, kemudian langkah-langkahnya bisa dicermati kembali. Kemudian yang halaman ketiga silakan kalian ini sayang, tentukan rumusan masalah lain selain tadi dari Nia, Lina, dan dari lainnya. Boleh kalian berselancar di media sosial atau barcode ya nak ya. Ini ada ini sayangku, barcode di sini ini ada tadi video ibu dan ini ada artikel dan ini ada modul. Paham ya sayang ya? Bisa kalian akses di sana sebagai sumber referensi atau gunakan Chromebooknya. Kalian berselancar dengan menggunakan wifi sekolah juga sangat diperbolehkan. Siap? Oke, kita kerja dari sekarang ya. Semangat dong, jangan ngantuk. Semanju. Luar biasa akan ibu ya. Ya, silakan nak. Iya. Iya. Semuanya harus aktif ya, tidak boleh hanya satu orang yang mencari ya nak ya. Semua sama-sama mencari sumber referensi. Buku paket ada, bahan atau materi dari ibu ada, dari internet ada, boleh dari YouTube, Google, Google, wes sembarang aja ya. Saya? Oke. Semangat. Jangan lupa nanti taruh di PPT yang cantik, yang kreatif ya nak ya. Harus lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Kalau ada pertanyaan boleh diajukan ya. Coba ibu sambil berkeliling ya sayang ya. Wajah saya. Oke. Ini kelompok berapa nak? Kelompok 1 ya. Iya. Masih merumuskan masalah nak ya? Iya. Kira-kira menarik gak sih pembelajaran hari ini buat Bila? Benar sekali ya. Karena dekat dengan kehidupan Sehari-hari. tentang apa ya? Penyakit. Iya, oh ini mau tentang penyakit yang merugikan berarti? Iya. Oh iya, tentang apa maunya? HIV. Oh ya, dirumuskan dulu beberapa pertanyaan lah ya. Nanti baru dipilih yang mana yang paling penting menurut kalian untuk dibahas. Ya, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Saya, oke, silakan dilanjutkan nak ya. Iya, iya, gunakan buku paket, gunakan juga Chromebooknya, handphonenya. Iya, iya. Selanjutnya, iya, di kelompok berapa ini sayang? Kelompok 2 ya, oke, kelompok 2. Masih merumuskan masalah, sudah dapat 2 ya? Iya Bu. Oh iya, sudah dapat 2. Boleh dibaca yang pertama sayang, apa itu? Dan lewat apakah penyebarannya? Terus yang kedua, peran virus apa saja yang menguntungkan? Oh iya, boleh ya. Mengapa virus dapat menyebar dan bagaimana penyebarannya? Terus peran virus yang menguntungkan. Oh, lebih yang menguntungkan ya. Oke. Nanti lebih spesifik lagi ya, menguntungkan banyak. Kira-kira apa yang lebih menarik lagi untuk dibahas? Gitu ya nak ya. Boleh tadi dari sumber dari ibu, boleh juga dari internet. Sampai di sini paham ya kelompok berapa? Kelompok 2, iya. Oke, selamat bekerja nak. Iya.
Selanjutnya kelompoknya, ini kelompok berapa sayang kalau boleh tahu? Kelompok 3, oke. Masih berdiskusi tentang rumusan masalah? Masih Bu. Masih ya, oke. Silakan kalian cari sumber referensi, boleh dari buku paket, ya, dari Google dan lain sebagainya, ya. Berarti masih merumuskan lagi nggak ya? Iya Bu. Iya, baik. Dilanjutkan. Kelompok sini? Iya. Progresnya? Oh, sudah ada? Oh iya. Ya, coba masalah yang dirumuskan sudah ada sayang. Oh iya. Bisa Ibu lihat? Halamannya terbalik-balik. Ada berapa nak? Oh, cepat banget. Ada 3. Luar biasa ya. Bisa dibaca Aisyah? Bagaimana virus digunakan dalam pembuatan hormon insulinnya dan apa manfaatnya? Dan apa sih fungsi dari insulinnya? Dan peranan virus yang membutuhkan juga apa ya Bu? Oh begitu, boleh. Nanti kalian ambil pertanyaan terpenting dari situ ya nak ya. Kemudian dicari pemecahannya seperti biasa ya nak ya. Berarti ini peran virus yang menguntungkan atau yang merugikan sayang? Ini yang menguntungkan Bu. Yang menguntungkan ya. Oke, tepuk tangan dong buat kalian, keren. Iya, bagus ya. Lanjut ya nak ya. Baik, anak-anak Ibu sudah beberapa pertanyaan rumusan masalah yang sudah dikaji ya nak ya. Iya, dilanjutkan nanti kalian pilih pertanyaan terpentingnya ya. Kelompok sini tadi yang apa sayang? Merugikan? Ya, kelompok yang sebelah sana? Menguntungkan atau menguntungkan? Kelompok amoris apa sayang? Rapigen, berarti menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan, baik. Oh pas ya, 2 merugikan, 2 menguntungkan. Ya kan tadi merugikan ya? Yang merugikan tadi sini sama sana? Oh menguntungkan juga, oke. Bebas terserah saja, tidak apa-apa ya. Oke, dilanjutkan sayangku ya. Oke, bagus. Iya. Ada yang mencicili PPT juga sudah ya nak ya? Iya, berbagi tugas semuanya harus aktif, tidak boleh hanya beberapa yang aktif ya nak ya, saling bergotong royong, bekerja sama. Seperti tuntutan di tujuan pembelajaran tadi di awal ya nak ya? Iya. Aktif, kreatif, kerjasama, berpikir kritis. Masih mengerjakan, pinter banget. Berarti yang menuangkan ke PPT siapa? Mas Gajah? Yang menuangkan materi PPT? Iya, oke. Masih ngantuk Gajah? Aman ya Gajah ya? Oke, bagus. Baik, diingat durasinya ya nak ya. Memanage waktu supaya tercover semua sesuai dengan langkah-langkah di LKPD-nya.
Ngantuk Dil? Oh enggak ya, semangat Dil ya. Hebat aja. Kenapa lihat ketawa terus? Pasti Adil ngelawak nih. Ya Dil? Adil sedang menebarkan virus-virus ini di kelas kita ini, coba lihat. Virusnya Adil ini kayaknya nih. Ya Dil? Virus guyon. Arpan ada kendala? Aman? Aman ya? Oke. Adil sama Lia bahaya ini. Kenapa ini? Kamu lihat apa? Struktur tubuh virus yang lucu ya? Membayangkan diri sendiri, Dil? Iya. Kayak Adil gitu. Iya. Sudah sampai mana? Pemecahan masalah sudah? Sudah masuk? Iya. Betul. Dan PPT ya. Ingat, pemecahan masalah itu adalah yang paling penting ya nak ya. Karena ini nanti yang akan kita sampaikan kepada khalayak ramai. Ada pesan di situ ya. Jadi dalam menentukan pemecahan masalah, tarik sumber referensi yang betul-betul akurat dapat dipercaya. Iya. Baik, sudah masuk PPT nak? Ya, bisa lihat nak? Oke, bagus ya. Ya, silakan diingat, dirancang yang baik, sekreatif mungkin. Poin-poinnya harus ada. Jalan penyelesaiannya juga harus sesuai dengan masalahnya ya. Jangan sampai lari dari permasalahan. Apa persoalannya? Penyelesaiannya tidak nyambung, nanti malah tidak efektif dan tidak bagus ya. Paham sampai sini ya? Jadi referensi yang digunakan dari sumber apa aja? Boleh dijelaskan Aisyah? Kami menggunakan internet dan juga video pembelajaran dari ibu. Oh iya, digabungkan ya, dikolaborasi. Oke, bagus sekali ya. Dilanjutkan nak ya? Iya. Oke, kelompoknya Amor sudah masuk presentasi belum? Presentasi. Membuat PPT masih ibu. Sudah ya? Iya. Iya. Pakai PPT apa sayang? Canva ya. Kita ini kita lama di endorse sama Canva ya. Iya. Iya Bu, tapi nggak ada endorse. Laju Nabila kalau endorse mengendorse. Padahal nggak pernah di-endorse. Baik, materinya apa tadi? Jadi terpilih apa sayang? Tentang? Kita tentang terapi. Ya, terapi gen. Terapi gen. Oh berarti bagaimana terapi gen itu ya nak ya? Iya. Terus manfaatnya juga ada? Hah? Manfaatnya terapi gen dibahas? Manfaatnya, pengertiannya, dan juga prosedurnya. Oh iya, bagus sekali ya. Ya. Baik, dilanjutkan nak ya. Ini referensi dari mana kalau ibu boleh tahu? Dari beberapa media di Google. Di Google ya? Iya. Maksudnya artikel begitu? Iya, betul. Oh, artikel di Google ya. Ada dari Boleh ibu lihat dulu artikelnya apa yang dicari, yang dijadikan sumber? Itu ada di www.sehatki. Oh iya, yang terapi gen ya. Ya, jadinya ada. Sama juga kami carinya dari Wikipedia. Wikipedia, oke. Oh, jadi ada dua sumber ya nak ya? Iya, kita campur-campur. Wikipedia itu memang akurat nak, bagus Iya, ya. Oke, good job Amor dan kawan-kawan. Silakan dilanjutkan kembali ya nak ya. Iya, Bu. Baik. Ya. Kelompoknya Amel, apa kabar sayang? Baik ya. Apakah sudah masuk ke PPT-nya? Sudah ya. Sumbernya dari mana sayang? Referensi? Dari buku sama internet. Buku dan internet, buku paket ya. Oke, iya. Tadi mengambil tentang keuntungan ya. Yang peran yang menguntungkan begitu maksudnya. Menurutmu atau merugikan? Tentang vaksin. Oh, tentang corona dan vaksin. Berarti ada dua aspek dong ya. Merugikan sekaligus menguntungkan. Wah, good job banget ya. Ya, dilanjutkan sayang ya. Iya, bagus sekali. Iya. Kelompoknya Dila. Oke, kelompoknya Dila sampai di mana sudah sayang? Sudah pembuatan PPT Bu. Iya, ini tolong dipegang dulu untuk PPT. Iya. Ya, sudah ya. Sudah Bu. Oke, coba. Iya. Oh ya, masih milih temanya, tapi sudah ada materinya ya. Ya, segera dibuat ya sayang ya. Kita harus manage waktu yang baik untuk
Jangan pusing, semangat ya. Oke, kelompoknya Dila harus semangat ya. Oke, sekali lagi dong kita jargon semangat dulu. Semangat belajar. Semangat luar biasa. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Silakan dilanjutkan sayang. Iya. Iya. Waktunya tinggal 5 menit ya sayang ya. Setelah ini kita presentasi. Ayo kelompoknya Kiki lekas dimasukkan ke PPT-nya ya. Nanti yang sudah selesai PPT-nya boleh dikirim lewat WhatsApp group aja. Langsung ibu download, nanti langsung ibu tampilkan. Ya, seperti biasa. Ya, ada apa Stefani? Ada sesuatu. Kenapa lagi Adil? Oh, ada artis di sini ya? Adil sejahtera. Oke. Silakan yang sudah selesai boleh kirim ya sayang ya. Sudah dikirim, bagus. Ya, selanjutnya nanti kita akan mengembangkan dan menyajikan hasil karya yaitu presentasi kelompok. Waktunya nanti 30 menit dibagi menjadi 4 kelompok ya. Untuk kelompok kira-kira berapa menit tuh? 7,5 menit. Seperti biasa, presentasi yang bagus, nanti ada sesi tanya jawab ya. Oke. Coba ibu cek dulu apakah sudah ada yang mengirimkan ya, Pak Syadila, mana dia? Ini, lo kok jadi prajurit toh? Sini ya nak ya? Oh iya, Pak Syadila. Ya ibu download dulu ya. Yuk, oke kelompok lain mana? Silakan dikumpulkan. Iya, sudah ya. Oh, di nama-nama lain ya nak ya. Oke. Oke. Ya, boleh ya. Sudah selesai? Sudah ya? Baik, kita masuk ke presentasi kelompok bisa ya nak ya? Sudah ya? Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua. Ya, ibu minta kelompok yang pertama maju berarti adalah kelompok? Kelompok 1 yang mana? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Membahas tentang yang ini? Ini? Oke. Ya, silakan digunakan pointer dan juga clip on-nya. Siapa yang berbicara? Iya, pointer. Iya. Baik, kelompok lain tolong diperhatikan ya teman yang maju ya nak ya. Tolong dihargai saat orang lain berbicara, kita harus mendengarkan. Itu tandanya kita saling menghargai. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan membahas PPT yang kami buat yang berjudul bagaimana virus HIV menyerang tubuh manusia sehingga menyebabkan penyakit AIDS dan cara penanganannya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Fasyadila. Saya Ananda Pratiwi. Apa sih virus HIV itu? Virus HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih di dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin melemah sehingga penyakit lain rentan terjadi dan lebih sulit sembuh. Sekali saja virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, dia akan hidup di sel darah putih, memakannya sebagai makanan dan tempat reproduksinya. Perhatikan temannya ya. Sehingga infeksi HIV yang tidak dapat segera
yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi yang serius yang disebut dengan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome. Penularan HIV atau AIDS. Yang pertama, ditularkan melalui transfusi darah. Yang kedua, sering berganti-ganti pasangan dalam melakukan hubungan seksual. Yang ketiga, ditularkan dari jarum suntik yang telah digunakan orang lain. Tidak melakukan hubungan pencegahan HIV atau AIDS. Yang satu, tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan seksual, menghindari penggunaan narkoba terutama jarum suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV atau AIDS, cara penanggulangan, pencegahan dan pengobatan terutama baik anak remaja. Bagi anak remaja. Oh iya. Adil, konsentrasi Adil. Oke, lanjut. Adapun penanganan HIV/AIDS, penderita yang telah terdiagnosis HIV Perhatikan temennya. harus segera mendapatkan pengobatan berupa antiretroviral atau ARV yang bekerja untuk mencegah virus HIV menggandakan diri dan menghancurkan sel CD4. Tetapi antiretroviral hanya memperlambat bertambah parahnya penyakit serta mencegah infeksi sekunder dan komplikasi. Jika ada yang belum jelas silakan tanyakan, tapi jangan minta kepastian karena kami di sini presentasi bukan mengisi hatimu yang sunyi. Masya Allah. Saya ini curiga loh, Ibu curiga loh. Adil ini ada menyimpan perasaan sama seorang di sini loh. Ya. Sepertinya mulai minggu kemarin ya. Iya, Dil, katakan cinta dulu Dil, sama-sama Dil. Itu Adil. Oh, sepertinya benar ya, langsung dialihkan siapa yang mau nanya katanya. Baik ya, siapa yang mau bertanya kata Adil? Ada yang mau nanya? Oh ya, sini ya Mas Adil. Oke. Ibu mau nanya Adil, jadi perasaanmu sekarang bagaimana Adil? Oke, ya. Pegang saja sayang. Iya, sambil Oke. berdiri. Oke. Perkenalkan, nama saya Amoris Patria Pasudi dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan kepada kelompok 1, jika penderita HIV AIDS menularkan kepada orang normal, gimana cara ngomongnya? Apakah bisa orang tertular HIV AIDS melalui keringat ataupun air liurnya? Oh iya. Nah, boleh ya. Pertanyaan bagus ya dari Amor. Apakah orang yang menderita penyakit AIDS atau terserang HIV itu bisa tertular melalui air liur maupun keringat? Iya. Bagaimana? Iya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu ya. Dirembukan dulu, cari referensinya. Boleh pakai internet nggak apa-apa. Jadi ke pertanyaan ini. Googling dulu, googling. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amoris. Mas Amor, mau dijawab? Iya. Jadi, penularan HIV terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Tapi, virus HIV tidak menular melalui udara, air keringat, air liur, air mata, gigitan nyamuk, dan sentuhan fisik. Nah. Bagaimana? Apakah cukup puas? Iya, sudah mengerti katanya ya. Bagus ya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih ada ya. Oke, satu pertanyaan lagi ya. Boleh? Ya. Satu pertanyaan lagi. Nanti kita gantian. Iya, silakan. Elsia. Perkenalkan, nama saya Elsia Regina Putri Arfansyah. Saya dari perwakilan kelompok 2. Pertanyaannya, apakah HIV atau AIDS dapat disembuhkan? Oh ya. Ya, pertanyaan bagus. Apakah HIV atau AIDS dapat disembuhkan? Ya. Ibu tanya dulu nak. HIV itu apa? Virusnya atau penyakitnya? Human Immunodeficiency Virus, berarti virusnya. Kalau AIDS adalah penyakit. Apa itu AIDS?
Akurat imunodefisiensi sin. Betul sekali. Ya, siapa mau menjawab? Sudah dapat jawabannya? Boleh. Kiki. Ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Elsia. Jadi orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS ya dapat disembuhkan. Namun dengan mengkonsumsi antiretroviral itu dapat mengendalikan infeksi HIV atau AIDS. Apakah jawaban sudah cukup jelas? Oh iya. Iya, berarti tidak dapat sembuhkan ya, tapi bisa ditekan begitu mungkin ya. Oke, baik. 2 pertanyaan saya cukup ya, Nak ya? Iya, silakan. Yang mau baca kesimpulan siapa? Iya, oh Ananda Pratiwi. Boleh. Ya. Baik, kesimpulan presentasi dari kelompok kami adalah orang yang terkena penyakit HIV atau AIDS tidak dapat disembuhkan. Namun dengan Diperhatikan, mengkonsumsi sayang. ARV Jangan ribut itu sendiri ya. dapat mengendalikan infeksi HIV atau AIDS. Maka dari itu bijaklah dalam melakukan tindakan agar tidak menyebabkan kerugian pada diri sendiri maupun orang lain. Iya. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami, seperti hubungan kalian yang selesai tanpa pernah dimulai. Diakhiri dulu, saya akhiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 1 ya. Luar biasa ya, tepuk tangan Nak ya. Untuk kelompok 1 materinya bagus, yaitu peran virus berarti yang merugikan tentang HIV ya Nak ya. Nah, tadi ada yang tanya nih Bu, beri penguatan sedikit bahwa virus HIV itu tidak menular dari air liur maupun dari air kering. Tapi dapat menular dari hal yang lain seperti tadi ada transfusi darah ya Nak ya, dan juga dari ibu hamil kepada anaknya. Jika ibunya itu hamil mengidap HIV, maka anak yang dilahirkan juga akan tertular penyakit AIDS. Virusnya virus HIV. Jangan lupa ya, HIV nama virusnya, AIDS nama penyakitnya. Oke, selanjutnya beri tepuk tangan kelompok 2 untuk presentasi ya. Iya, kelompoknya Elsia. Kelompok 2, bahas tentang apa sayang? Kelompok 2? Yang mana Nak PPT-nya? Ini? Oke, siap. Ya. Ini ya? Ini? Betul? Oke. Bagi dia. Sabar ya. Iya, silakan pointer dan juga clip on-nya dimanfaatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang aja. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi Kelompok kelompok belakang kami diperhatikan yang ya, membahas Arfan. tentang bagaimana virus corona menyerang Tolong jangan tubuh ngobrol manusia sendiri sehingga ya. menyebabkan penyakit COVID-19. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Amelia Putri. Nama saya Gazah Haifa. Ya. Nama saya Elsia Regina Putri. Nama saya Hendrika Zainan India. Dan nama saya Raihan. Sulit merupakan Raihan ya. Lanjut. Iya. Apa sih virus corona itu? Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Namun, sebagian orang akan mengalami sakit parah dan memerlukan bantuan medis. Bagaimana sih virus corona menyerang tubuh manusia sehingga menyebabkan penyakit COVID-19? Seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dan hidung atau mulut pada saat batuk atau bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda
benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut bagian segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang sakit. Sampai saat ini, para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparan, dan cara penularannya. Tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Yang selanjutnya adalah pembuatan vaksin. Perusahaan biofarmasi dari Cina, Sinopharm, mengembangkan vaksin COVID-19 dari virus yang tidak aktif, yang disebut dengan BBIBP coronavirus. Pembuatan vaksin tersebut bekerja sama dengan Institut Produk Biologi Beijing. Para peneliti mempelajari sampel virus SARS-CoV-2 yang berasal dari 3 orang. Mereka kemudian memilih satu di antara ketiga sampel itu untuk dasar vaksin. Virus tersebut kemudian dikembangkan dalam sel dan kemudian menggunakan bahan kimia yang disebut beta-propiolakton untuk menonaktifkannya. Bahan tersebut mengubah materi genetik virus sehingga ia tidak bereplikasi. Perusahaan lain yang menggunakan inaktif virus juga menggunakan pendekatan yang mirip. Para ilmuwan di Sinovac, Cina mengembangkan vaksin COVID-19 yang dinonaktifkan yang disebut CoronaVac. Adapun Bharat Biotech dan Dewan Riset Medis India bersama-sama mengembangkan Covaxin. Ketiga vaksin ini sama-sama mengandung aluminium hidroksida yang berfungsi sebagai adjuvan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas vaksin. Selanjutnya yaitu cara penanganannya. Yang pertama, menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita, tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Jaga jarak setidaknya 1 meter dengan orang lain. Jika Anda terlalu dekat, Anda dapat menghirup droplet dari orang lain yang mungkin menderita COVID-19. Gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau sedang keluar rumah. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan dan hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut sepertiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat terkontaminasi virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Ada yang mau bertanya? Itu ada kata-kata jangan susah-susah ya pertanyaannya. Suka-suka yang tanya dong. Oke, Pak Sadila ya. Sini, Ibu aja sayang. Silakan Pak Sadila. Perkenalkan, nama saya Fasyadila, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apakah virus COVID-19 bisa tertular dari hewan? Oh iya, tertular dari hewan atau tidak gitu ya. Ya. Yang lain boleh menyiapkan satu pertanyaan lagi. Boleh ya nak ya? Satu lagi, silahkan. Yang mau nanya. Adil ketawa lagi, Adil. Sudah dapat jawabannya? Iya. Baik, jadi COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penularan COVID-19 belum diketahui. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularan. Berarti masih apa ini?
Bisa dijelaskan lebih Bisa ini? jelas ya? Berarti masih ada riset gitu ya, Nak ya? Iya. Oh iya, Untuk baik. penyebarannya itu masih ada riset karena hewan yang membawa virus ini masih belum ditemukan. Oh begitu, jadi masih ada riset ya mengenai hal tersebut. Ya pertanyaan bagus buat Dila ya, dari Dila ya. Tepuk tangan untuk Dila dong. Iya. Masih ada lagi gitu yang mau tanya ya? Ada lagi mau bertanya? Oh Amor lagi, boleh. Seperti biasa ini, pembantai ini. Gak apa-apa, yang penting pertanyaannya memberikan ilmu untuk kita semuanya ya Nak ya. Singkat aja pertanyaan. Oh ya serius? Coba silakan. Oke. Perkenalkan lagi, nama saya Amos Patria Pasudi dari kelompok 3. Saya ingin menanyakan mengenai vaksin. Jadi, kandungan apa yang membedakan vaksin-vaksin yang ada di berbagai dunia? Seperti Indonesia ada Indovac atau Inavac, terus ada Pfizer, ada Sinovac, dan lain-lainnya. Itu aja. Ya mungkin perbedaannya apa ya? Ya. Selain kandungan ya apapun itu mungkin bisa ya. Padahal sama-sama vaksin. Oh sama-sama vaksin, yang membedakan mereka itu apa? Begitu ya Nak ya? Iya. Bisa dimengerti? Iya, silakan didiskusikan dulu ya. Itu apa itu? Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian terima kasih. Masya Allah. Itu fotonya siapa itu? Gajah ya? Sedih amat hidupmu gajah. Oke. Untuk perbedaannya ada sekitar 5 perbedaan vaksin dan dari berbagai negara. Ada salah satunya ada dari Indonesia dan ada kerjasama Indonesia dengan negara luar. Yang pertama yaitu Sinovac. Yang berbeda di sini ada 2, yaitu metode dan efektivitasnya. Untuk efektivitas Sinovac, metodenya pelemahan virus. Seperti biasa, efektivitas belum ditemukan untuk Sinovac. Yang kedua ada Sinopharm yang dari Cina juga. Untuk metodenya sama, yaitu pelemahan virus. Untuk efektivitas belum ditemukan. Yang ketiga ada Sinovac dari Bio Farma yang kerjasama antara Cina dan Indonesia. Untuk metodenya yaitu pelemahan virus, efektivitas 92%. Yang keempat ada Bio Farma Jackman yang asli dari Indonesia. Metodenya protein rekombinan, efektivitas belum ditemukan. Yang keempat ada AstraZeneca dari Oxford Universitas England. Untuk metodenya yaitu viral vector, virus termodifikasi secara genetik. Efektivitas 62% hingga 90%. Yang kelima ada Moderna dari Amerika Serikat. Untuk metodenya dia menggunakan RNA, materi genetik berupa asam ribonukleat. Untuk efektivitasnya 95%. Yang terakhir ada Pfizer dari perusahaan BioNTech, kerjasama antara Amerika dan Jerman. Metodenya sama seperti Moderna yaitu RNA. Untuk efektivitasnya sama 95%. Apakah sudah cukup? Iya. Baik, 2 pertanyaan saja sayang ya. Ya. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali sayang ya. Terima kasih. Iya. Oke, untuk kelompok 2 tadi membahas berarti ada 2 ya, yang merugikan maupun yang menguntungkan. Kalau untuk COVID-19 berarti yang merugikan, sementara tadi selain merugikan mereka langsung menjelaskan juga mengenai apa nak? Pencegahan atau penanganannya ya, yaitu dengan cara vaksin. Vaksin merupakan virus yang dilemahkan yang mana akan diinjeksi tubuh kita untuk kekebalan tubuh ya nak ya. Jadi jangan lupa untuk vaksin demi menjaga kesehatan atau antibodi kita terhindar dari virus. Paham ya? Oke, selanjutnya kelompok 3 tepuk tangan. Silakan presentasi. Ya, kelompok 3 kelompoknya Amor ya. Dan kawan-kawan. Yang mana sayang? PPT-nya yang mana? Ini? Ini? Apa? Ini terbuka dia. Tunggu ya.
Ini ya nak ya? Kelompok 3 ya, baik. Iya, silahkan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya, bukan untuk mengungkapkan perasaan saya ke dia. Kayaknya membalas dari Adil ya. Wah, Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kelompok presentasi kami yang beranggota saya Nabila Asmaul Husna, Fenia Ramadhani. Jadi di sini yang pertama, apa sih virus itu? Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Oke, apa semua virus itu jahat? Jawabannya adalah tidak. Karena semua virus itu tidak merugikan tubuh manusia, tetapi ada juga yang menguntungkan. Pasti dari kita semua di sini, jika mendengar virus pasti anggapannya buruk atau merugikan gitu ya. Tetapi manfaat dari virus juga ada. Contohnya adalah pembuatan vaksin, lalu terapi gen, lebih dekat nak. dan juga untuk sektor pertanian. Lekoannya didekatkan sayang ya, karena hujan dekat kan nak. Biar kedengaran Terapi suaranya. gen. Terapi gen adalah penggunaan gen sebagai obat. Ini melibatkan transfer salinan gen ke dalam sel-sel spesifik dari seorang individu untuk memperbaiki salinan gen yang rusak. Bagaimana prosedur terapi gen dilakukan? 1. Sampel darah atau sumsum tulang belakang pasien akan diambil. 2. Di laboratorium, sampel tersebut akan dikenalkan pada virus atau vektor atau perantara lain yang mengandung materi genetik tertentu. 3. Ketika vektor sudah masuk ke dalam sel, sel tersebut akan disuntikan kembali ke jaringan tubuh atau pembuluh darah pasien. Ya, dekatkan aja. 4. Vektor tersebut sudah mengandung materi genetik yang diperlukan untuk terapi gen. Apa manfaat terapi gen? Terapi gen dapat memberikan harapan bagi pasien yang menderita penyakit seperti kanker, hemofilia, muskular destrofi, dan AIDS yang kemungkinan penyembuhannya dapat dilakukan dengan terapi gen. Pegangkan. Baik, saya akan membuka sesi tanya jawab, tapi ini bukan curhat, jadi mohon jangan panjang lebar. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau tanya? Iya, Aisyah, sini ibu antar sayang. Ibu. Wah, hujan deras kita ya. Tidak menyurutkan semangat, tetap semangat ya. Suaranya makin dikencengin nak, biar dengar temannya di depan. Ini pegang saja Aisyah cantik. Iya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nurfadila. Kalau saya dari kelompok 4 ingin bertanya, dengarkan. faktor apa yang menyebabkan adanya kelainan dan penyakit genetik? Ulangi sayang, maju aja nak, maju ke depan. Bawah itu HP-nya. Iya. Maju aja sayang. Deras banget hujannya, nggak apa-apa ya. Ya. Faktor apa yang menyebabkan adanya penyakit kelainan dan penyakit genetik? Ya, ya sudah. Sini sayang. Sini nak. Ya. Silakan Baik, direbut. Aisyah, terima kasih. Kelompok saya akan Satu pertanyaan saja nak ya. Satu aja ya. Baik, Ibu. Pakai clip-on-nya. Amar pakai clip-on-nya. Pegangkan. Sini Kipri sebelah sini, jangan belakangin nak. Iya. Penyakit genetik dapat disebabkan oleh mutasi baru pada DNA atau kelainan pada gen yang diwarisi dari orang tua. Contoh penyakitnya yang kita ketahui seperti
hepatitis, ya, dan juga diabetes. Kelainan genetik dapat menimbulkan beragam kondisi, mulai dari cacat atau kelainan fisik dan mental, hingga penyakit tertentu seperti kanker. Oke. Jadi dipahami ya. Satu aja sayang pertanyaan. Silakan. Baik, apakah sudah jelas Aisyah? Sama-sama. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kembaliannya buat ibu aja ya. Boleh nggak? Nah, hujan deras tapi tetap semangat ya. Kelompok terakhir, silakan. Kelompoknya Arfan dan kawan-kawan. Yuk. Ini kak sayang. Ini ya. Nih, apa mau pakai? Ini dekatkan aja karena hujan, dekatkan yang ngomong. Biar dengar ya. Iya sayang. Gak apa-apa, semangat. Yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang diskusi kami. Bagaimana? Bagaimana virus digunakan dalam pembuatan hormon insulin dan apa manfaatnya? Lebih dekat Aisyah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Fadilah. Saya Stefani Safira Nuraini. Saya Muhammad Arfan Fadilah. Saya Nur Amalina Usman. Yang Saya keras suaranya, Rika sayang. Juliana. Iya. Oke, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih peran apa aja yang menguntungkan, seperti pembuatan vaksin, pembuatan insulin, terapi gen, dan viroterapi. Nah, salah satunya kami akan membahas insulin. Apa sih insulin itu? Insulin adalah sebuah hormon polipeptida yang mengatur metabolisme karbohidrat. Selain merupakan efektor utama dalam homeostasis karbohidrat, hormon ini juga ambil bagian dalam metabolisme lemak dan protein. Hormon ini bersifat anabolik yang artinya meningkatkan penggunaan protein. Bagaimana peranan virus dalam pembentukan hormon insulin? Proses memasukkan DNA rekombinan ini dapat dibantu oleh pelantara virus. Jadi, proses yang bisa memanfaatkan perantara virus dalam pembuatan insulin adalah saat memasukkan DNA rekombinan ke dalam sel inang. Bagaimana sih tahapannya? Teknik DNA rekombinan meliputi isolasi DNA, teknik memotong, teknik menggabung, dan teknik untuk memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Kami mendapatkan 3 faktor utama. Yang pertama adalah vektor. Vektor adalah pembawa gen asing yang akan disisipkan, biasanya berupa plasmid. Plasmid diambil dari bakteri dan disisipi dengan gen asing. Yang kedua ada virus. Untuk memperbanyak plasmid, makin banyak plasmid yang direplikasi, makin banyak pula gen asing yang akan dikopi, sehingga terjadi cloning gen. Dan yang terakhir ada enzim. Enzim adalah untuk memotong dan menyambung plasmid. Enzim ini disebut enzim endonuklease retriksi, yaitu enzim endonuklease yang dapat memotong ADN pada posisi dengan urutan basa nitrogen tertentu. Enzim ligase merupakan enzim yang digunakan untuk menggabungkan ujung sambungan splice dari vektor dan DNA donor untuk membentuk suatu vektor rekombinan.
Apa fungsinya? Fungsi utama dari insulin yaitu membantu tubuh mengontrol kadar gula dalam darah sekaligus mengelola glukosa sebagai sumber energi melalui sel otot, lemak, dan hati. Sebelum kami tutup presentasi dari kami, apakah ada yang mau bertanya? Ya, satu orang nak, silakan bertanya. Oh ya, Deta mau tanya, Deta Silakan, ya. Deta. Ini nak, Deta mau tanya, ibu pinjam dulu. Ya, ya. Dekatkan ya sayang ya, biar suaranya masuk nak. Ini juga, Ama pegangkan ya. Sebelumnya perkenalkan saya Deta dari kelompok 3 ingin bertanya, apa peranan hormon insulin? Oh ya, peranannya. Oke. Iya, Bu. Sini, Mas Amor. Ya. Deta bertanya, ya dengarkan ya, apa peranan dari hormon insulin? Ya sayang ya. Oke, silakan dirembukan dan dijawab. Baik, kami akan diskusi terlebih Ya, dahulu. diskusi dulu. Deras sekali hujannya hari ini nak ya. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Deta. Peran hormon insulin ada 3, yaitu 1. Mengubah glukosa menjadi glikogen, 2. Mengambil glukosa dari darah, 3. Menyimpan kelebihan glukosa dan mengubahnya jadi lemak. Apakah sudah jelas? Iya. Baik. Iya. Apa ada lagi yang ingin bertanya? Any questions? Iya. Tidak? Oh ya sudah. Oke lah. Ya, terima kasih. Jika ada kesalahan atau patah-patah mohon dimaafkan. Soalnya kalau patah hatimu dengannya bukan urusan kami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Luar biasa ya untuk kelompok terakhir juga ya, semangatnya luar biasa meskipun hujan turun dengan derasnya ya nak ya. Baik. Semoga jaringan tidak apa-apa. Oh iya, masih bagus ya. Oke nak, sekarang ya, tadi kita sudah berdiskusi dan presentasi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekali ya. Kita tadi membahas tentang apa saja? Kita tadi membahas tentang apa saja yang didiskusikan? 1. Tentang virus HIV. 2. COVID-19 dan pencegahannya ya, vaksin juga. Apa lagi? Keuntungan, oh iya betul sekali, keuntungan dan virus yang merugikan ya. Jadi bermacam-macam nak ya. Kalau yang menguntungkan contohnya tadi pembuatan vaksin, terapi gen, yang merugikan HIV, dan juga apalagi yang merugikan tadi sana? Itu menguntungkan kalau insulin ya sayang ya. Baik, dilanjutkan. Ya, ibu beri penguatan sedikit ya. Ini ada virus yang menguntungkan ya nak ya. Terapi gen ya, terapi gen tadi saya dibahas dengan kelompok Amor ya. Teknik terapi gen untuk mengobati kelainan genetik atau ADD, adenosine deaminase defisiensi, yang menyebabkan seseorang tidak memiliki daya tahan tubuh karena tidak ada enzim AD. Menggunakan virus retrovirus sebagai vektor yang memasukkan gen mengkode enzim AD ya nak ya ke dalam sel limfosit yang abnormal. Kemudian ada pembuatan vaksin ya, selebung virus dapat digunakan sebagai protein khusus yang akan memacu terbentuknya respon kekebalan tubuh atau antibodi untuk melawan suatu penyakit. Lanjut, sebagai pengobatan secara biologis dengan cara melemahkan atau membunuh bakteri, jamur atau protozoa yang bersifat patogen. Ya, patogen itu parasit, sifatnya merugikan juga ya. Misalnya bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri dapat digunakan untuk membunuh bakteri patogen ya. Lanjut, pemberantasan serangga hama ya. Jadi ada virus yang digunakannya yaitu bakulovirus, digunakan sebagai bioinsektisida yang tidak mencemari lingkungan ya. Nah, coba kita dengarkan dulu ini ya, ada macam-macam. Tadi kan ada membahas tentang apa? Vaksin ya. Nah, ini virus yang menguntungkan juga itu pembuatan vaksin dan macam-macam vaksin. Coba kita lihat dulu ya. Udah setahun lebih kita berada dalam kondisi global pandemic ini.
Bedanya, sekarang kita udah punya vaksin. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara vaksin itu bekerja dari Sinovac, mRNA vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna, adenovirus vaksin dari AstraZeneca Oxford. Oke, yang pertama vaksin dari Sinovac. Sinovac di sini memakai teknologi tradisional, yaitu inactivated virus yang sudah dimatikan. Untuk membuat vaksin, di sini virus SARS-CoV-2 direaksikan dengan chemical beta-propiolactone. Jadi, di sini virusnya menjadi tidak aktif. Jadi, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, virus ini sudah tidak bisa bereplikasi lagi atau menyebabkan infeksi. Walaupun virus ini tidak aktif, spike proteinnya di sini masih utuh. Jadi, ketika vaksin ini disuntikan, badan kita akan membentuk antibodi terhadap spike protein tersebut. Vaksin yang kedua adalah mRNA vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna. mRNA vaksin adalah teknologi yang modern. Di sini, saintis mengambil genetic coding dari spike protein SARS-CoV-2 dalam bentuk mRNA. Sel tubuh kita itu simpelnya memiliki struktur seperti ini. Di sini ada inti sel yang disebut dengan nukleus dan cytoplasm. Pada mRNA vaksin di sini, mRNA ini dimasukkan ke dalam membran lipid bilayer sehingga bisa masuk ke dalam cytoplasm sel kita. mRNA adalah genetic coding, yaitu instruksi untuk sel kita. Jadi di dalam cytoplasm, mRNA ini diproses oleh ribosom sehingga bisa membentuk spike protein dari SARS-CoV-2. Spike protein di sinilah yang akan melatih sistem imun tubuh kita. Vaksin yang berikutnya adalah dari AstraZeneca Oxford. Mirip sama mRNA tadi, AstraZeneca juga memakai genetik material. Tapi di sini yang mereka pakai adalah DNA, bukan mRNA. Untuk bisa mendeliver DNA ini dimasukkan ke dalam adenovirus, yaitu virus yang tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tapi bisa mendelivery DNA ini. DNA dalam adenovirus ini akan didelivery ke dalam nukleus. Dalam nukleus, DNA ini diproses untuk masukkan mRNA yang akan travel ke dalam cytoplasm. Di sini prosesnya sama yang mRNA vaksin tadi. mRNA ini diproses dengan ribosom sehingga membentuk protein, yaitu spike protein dari SARS-CoV-2 di sini. Nah, spike protein ini yang akan melatih sistem imun tubuh kita. Perlu diketahui bahwa menurut AstraZeneca, DNA dari vaksin di sini tidak akan menyerang atau mengubah DNA tubuh kita. So, simpelnya, in a nutshell, Sinovac adalah inactivated virus dengan spike protein yang akan melatih antibodi tubuh kita. mRNA vaksin dari Pfizer-BioNTech dan Moderna menggunakan mRNA yang akan diproses sel tubuh kita menjadi protein, dan akhirnya badan kita akan membentuk antibodi terhadap spike protein tersebut. AstraZeneca menggunakan DNA yang akan diproses oleh tubuh kita pertama-tama menjadi mRNA, berikutnya menjadi protein, dan setelah itu membentuk antibodi terhadap spike protein tersebut. Kalau ditanya vaksin mana yang paling bagus, jawabannya adalah vaksin yang kalian bisa dapatkan. Sekian untuk video kali ini. Stay safe everyone, and I'll see you guys in the next video. Bye! Jelas ya nak ya, itu tadi adalah macam-macam vaksin ya yang ditanyakan Amor tadi ya. Oke, masih kedengaran suara ibu? Semangat ya. Baik, nah kemudian ada juga peran virus yang apa sayang? Merugikan ya. Ya, ini diantaranya adalah, perhatikan ya, yang jelas kalau merugikan berarti menyebabkan penyakit pada manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan ya. Contohnya adalah ya virus yang penyebab influenza, penyebab hepatitis, AIDS, dan penyebab Ebola ya nak ya. Nah ini ada sedikit penjelasan. Tadi ada virus COVID, sudah jelas ya. Virus COVID ya merugikan ya. AIDS merugikan, sudah dibahas temannya tadi ya sayang. Kemudian ada gondongan, tahu nak ya, pembengkakan ya. Nah di sini kelenjar parotis yang melakukan pembengkakan. Kemudian ada herpes, penyakit infeksi pada sel epitel. Setelah terjadi infeksi, virus akan terus berada dalam sel saraf. Penyakit cacar, siapa yang pernah kena cacar? Ayo ya. Kata orang mau kena cacar sekali, besok nggak bisa lagi, kebal gitu katanya ya.
ya. Mungkin ya katanya ya. Yang infeksi adalah virus ortopoxvirus. Hepatitis tahu ya Nak ya penyakit apa? Penyakit menyerang fungsi hati empedu, penyakit kuning ya. Ada hepatitis A, B, C, dan D. Kemudian ada penyakit influenza, ini yang Kipli alami kemarin, campak atau mobili ya. Kemudian ada juga flu burung, demam berdarah disebabkan oleh virus dengue flavivirus melalui gigitan nyamuk apa? Aedes aegypti. Kalau flu burung kemarin apa nama virusnya? Dikenal apa Nak? Ini ya apa nih? H5N1 ya. Baik. Lanjut ada poliomyelitis ya, yaitu disebabkan poliovirus yang menyerang sumsum tulang belakang sehingga terjadi kelumpuhan. Ada tumor, kanker dan kutil ya, disebabkan oleh papilomavirus. Ada chikungunya disebabkan oleh virus chikungunya yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti juga. Ebola ya, di sini disebabkan oleh virus Ebola yang menyerang sel darah putih atau makrofag. Kemudian SARS disebabkan oleh virus SARS penularan oleh udara menyebabkan penderitanya kekurangan apa? Oksigen ya. Kemudian di bagi hewan dan tumbuhan juga apa Nak? Merugikan ada ya virus ya. Perhatikan di sini ada penyakit pada hewan apa aja? Rabies ya. Kemudian ada penyakit mulut dan kuku. Tetelo tadi sudah di awal dijelaskan juga ya. Ada tumor kutil. Ya. Kemudian pada tumbuhan ada penyakit tungro disebabkan oleh Caulimophyridae penyerang tanaman padi sehingga pertumbuhannya terhambat atau kerdil. Virus ini dibawa oleh warang coklat dan warang hijau. Nah ini ya ada mosaik disebabkan oleh virus TMV, tobacco mosaic virus. Terjadi di awal pada tembakau, ada kacang tanah juga, tomat, cabai dan kentang dengan perantara serangga ya. Gejalanya ini Nak ya, bercak-bercak kuning pada daun. Jadi kalau tanaman begini itu berarti dia terserang virus. Lanjut ada TYLC, tomato yellow leaf virus menyebabkan tomat dan daunnya berwarna kuning serta menggulung. Jeruk tadi juga ada ya. Nah jadi kalau kita lihat ada tanaman jeruk jelek gitu, udah kisut, bercak, jangan dikonsumsi Nak ya. Karena dia terserang apa? Virus. Iya. Nah, bagaimana? Apakah sudah jelas tadi Nak yang Ibu sampaikan? Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Sudah jelas? Baik ya. Oke, terakhir siapa yang bisa membantu Ibu menarik kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini? Aisyah, boleh. Silakan Aisyah. Iya. Pegang sayang. Silakan. Dari pembelajaran hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa peran virus ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Contoh yang merugikan itu seperti penyakit. Jika pada manusia ada cacar, jika pada tumbuhan ada tungro, jika pada hewan ada rabies. Jika yang menguntungkan itu ada pembuatan vaksin, ada juga pembuatan insulin, ada juga terapi gen dan juga viroterapi. Jadi teman-teman jangan don't judge by cover ya, karena virus itu memang berbahaya, tapi ada juga yang menguntungkan. Oke, tepuk tangan luar biasa ya. Masya Allah Aisyah ya, bagus sekali mewakili semua yang sudah kita pelajari pada hari ini ya. Baik Nak, kita proses dulu sebentar ya, ambil handphonenya. Iya. Kita proses ya Nak ya. Iya. Silakan dikerjakan. Dil, gimana Dil? Sudah dimulai Dil? Sesuatu yang belum dimulai apakah bisa berakhir Dil? Iya. Barcode ya Adil boleh. Silakan. Iya. Kalau sudah dikirim sayang ya, mungkin jauh lebih cepat nih karena sudah tahu materinya ya. Bagaimana, sudah selesai? Ada yang belum? Ya, lanjutkan dulu. Yang belum. Dikit lagi ya, kita berikan waktu. Sudah Nak? Oke, apakah ada yang dapat 100? Oh, tepuk tangan, kita apresiasi ya. Luar biasa. Ibu cek nanti, betul nggak dapat 100 ya? Baik anak-anak Ibu, terima kasih ya. Jangan lupa, ada tugas untuk selanjutnya yaitu membuat poster digital mengenai materi yang sudah kamu ambil hari ini. Ya Nak ya? Fungsinya untuk kampanye di media sosial, di-upload untuk edukasi ke masyarakat. Paham? Nanti linknya dikasih ke Ibu. Paham? Iya. Ibu lanjutkan.
Nah, jangan lupa pelajari materi selanjutnya sudah Ibu upload di Classroom ya, di e-modul ya, mengenai materi bioteknologi. Oke, anak-anak Ibu, tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu semuanya, khususnya dalam menjaga ketahanan tubuh dan melawan virus ya. Amin amin robbal alamin. Oke, sebelum berakhir, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa. Silakan Mbak Dila dipimpin. Ya. Baik anak-anak Ibu, terima kasih banyak ya. Meskipun hujan, tetap semangat ya. Hati-hati pulang nanti di jalan. Yang pakai jas hujan dipakai. Paham ya? Oke, Ibu akhiri. Kalau ada salah mohon maaf dari Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi